Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, doa mulai. Selesai. Oke, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian nih. Siapa yang udah berangkat? Farli, Bu. Kenapa? Sakit. Sakit. Ya. Terus siapa lagi? Cuma kami aja. Mungkin ada yang telat, Bu. Oh iya, ditunggu ya kalau ada yang telat. Oke, sekarang kita akan memasuki pembelajaran perubahan sosial. Nah, sebelum kita mau belajar tentang perubahan sosial, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Materi pembelajaran yang minggu kemarin yaitu mengenai mobilitas sosial. Di sini adakah yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Ya, Bu. Ya, silakan Mas Medi. Mobilitas sosial yaitu perpindahan status seseorang atau kelompok sosial dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Mas Mahdi bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Misalnya, seseorang mengalami perubahan kedudukan status dari yang lapisan yang paling rendah ke lapisan yang paling tinggi ataupun sebaliknya. Oke, sebelum kita memasuki materi ini, alangkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu nih. Kalian ini ya, mendengarkan instruksi dari Ibu. Kalau semisal pagi itu tepuk 1 kali, kalau siang itu tepuk 2 kali, kalau sore itu tepuk 3 kali, dan kalau malam itu tidak tepuk sama sekali. Bisa dipahami? Oke, dimulai ya. Pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, malam. Ada lagi ya. Sore, siang, pagi, malam. Satu kali lagi, fokus ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Satu kali lagi ya. Oke, satu kali lagi, fokus nih. Kita harus fokus ya. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Oke. Sekarang kita akan memasuki materi terkait perubahan sosial. Sebelum memasuki ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial dan menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk perubahan sosial dengan benar. Peserta didik juga diharapkan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkreasi, sekaligus memiliki sikap religius, mengembangkan sikap disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Next. Ini materi yang akan dibahas yaitu pengertian dari perubahan sosial. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari perubahan sosial itu sendiri. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya perubahan ini itu bersifat dinamis, dapat bisa berubah-ubah. Perubahan sosial ini meliputi tata nilai, terus stratifikasi sosial, terus juga pola perilaku dan lain sebagainya. Next. Sekarang kita memasuki ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Adakah yang bisa menyebutkan apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial? Apa saja? Berdasarkan waktu, Bu. Ya. Terus? Berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan waktu ada apa aja? Ya, di atas.
Yang kedua berdasarkan Pengaruhnya. ada apa aja? Dan besar. Perubahan kecil dan besar. Kecil dan besar. Dan yang ketiga Kebersamaan kendaraannya. ada. Perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki, Bu. Oke, bagus. Kita membahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu berdasarkan waktunya. Yang pertama kita akan membahas perubahan lambat atau perubahan evolusi. Jika kita lihat berdasarkan waktunya, perubahan evolusi ini terjadi dalam tempo yang sangat lambat. Artinya, jika kita lihat dari gambar tersebut, di era globalisasi ini kan kita sudah tidak lagi mengenal sistem barter ya, karena sistem barter ini tuh pernah diterapkan pada masa tradisional. Sistem barter itu kan merupakan sistem pertukaran dari barang ke barang seperti itu ya. Nah, akhirnya beralih dengan berkembangnya zaman, beralih menggunakan nilai tukar, yaitu berupa uang. Nah, berupa uang tersebut akhirnya yang sekarang kita rasakan ini adalah menggunakan sistem online, yaitu transaksi sistem online seperti itu. Nah, dari transaksi online ini yang tadinya itu menggunakan sistem barter, terus akhirnya nilai tukar yaitu berupa uang, akhirnya beralih ke sistem online, yaitu pembayaran online. Hal tersebut adanya tahap-tahapan yang dilaluinya seperti itu. Akhirnya contoh tersebut merupakan contoh perubahan lambat atau evolusi. Yang kedua yaitu perubahan cepat atau revolusi. Ketika kita mendengar revolusi pasti berkaitan dengan bidang. Nah, ya betul sekali Mbak Ida, berkaitan dengan bidang industri. Nah, bidang industri ini pasti kita yang mulanya itu menggunakan tenaga kerja manusia, akhirnya menggunakan tenaga kerja mesin. Ya, betul sekali. Nah, perubahan cepat ini contohnya itu semisal pabrik ya. Pabrik kan sekarang sudah menggunakan tenaga mesin dibandingkan dengan tenaga manusia, karena prinsip-prinsip dari pabrik itu adalah efektif dan efisien. Nah, bagus. Pinter-pinter ya kalian ya. Amin. Selanjutnya yaitu berdasarkan pengaruhnya. Ada kecil dan ada besar. Yang pertama, perubahan kecil. Perubahan yang berpengaruh hanya sebagian masyarakat saja atau golongan-golongan tertentu. Contohnya yaitu mode pakaian, terus apa lagi? Rambut. Iya, terus apa lagi? Sepatu. Iya, betul sekali Mas Edo. Mode rambut, mode pakaian, mode sepatu itu merupakan perubahan yang hanya diikuti oleh orang-orang tertentu saja. Artinya mereka itu mengikuti tren yang sedang berlaku. Yang kedua yaitu perubahan besar. Nah, perubahan besar ini berarti kebalikan dari perubahan kecil, yang mana perubahan besar ini merupakan perubahan yang berpengaruh pada seluruh masyarakat. Contohnya yaitu di sini urbanisasi. Oke, sekarang Ibu tanya nih kepada kalian, kenapa urbanisasi itu termasuk ke dalam perubahan besar? Iya, silahkan Mbak Elin. Jadi urbanisasi itu termasuk ke perubahan besar karena urbanisasi kan fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, dari fenomena itu tuh biasanya menimbulkan peristiwa kemacetan, terus kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Elin. Bisa tepuk tangan buat Mbak Elin. Benar sekali apa yang dikatakan Mbak Elin, bahwa urbanisasi itu kan perpindahan dari desa ke kota. Nah, dari fenomena tersebut terjadinya kemacetan, terus kemiskinan. Nah, dari kemiskinan tersebut kemungkinan masyarakat itu kurang mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Akhirnya mereka mengalami kemiskinan. Nah, dari kemiskinan tersebutlah akan mengalami kesenjangan sosial. Di sini adakah
pertanyaan atau bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, bagus. Bagus. Next. Selanjutnya yaitu berdasarkan perencanaannya. Yang pertama yaitu perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat dan memberikan dampak positif. Perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Di sini Ibu mengambil contoh yaitu program berencana, karena dari program KB ini akan menentukan kualitas keluarga. Artinya program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta dapat memberikan menyelamatkan kesehatan ibu, khususnya untuk mereka yang untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu. Selain itu juga dapat mengurangi resiko kematian bayi. Oke, berdasarkan perencanaannya, Ibu ingin tanya kepada kalian, adakah yang ingin memberikan contoh dari perubahan yang dikehendaki? Saya Bu, Ya, silakan Mas Edo. contoh dari perubahan yang dikehendaki salah satunya itu kebijakan pemerintah dalam memberikan pendidikan gratis di Indonesia Bu. Oh ya, benar sekali apa yang dikatakan Mas Edo. Bisa tepuk tangan untuk Mas Edo. Pinter-pinter ya kalian ya. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Contohnya adalah pandemi. Karena kan pandemi ini, dengan adanya pandemi, tata nilai terus norma itu kan yang tadinya lama diubah menjadi yang baru seperti itu kan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu kita pernah merasakan belajar di rumah ya. Kalian bosan gak sih belajar di rumah? Enggak Bu. Bosan? Enggak. Itu enggak kenapa Mas Edo? Bu. Enggak kenapa? Enak Bu. Enak. Sampai tidur. Nah, hal tersebut itu merupakan perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan tanya kepada kalian nih. Berarti di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah dipahami? Sudah? Oke. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Nanti setiap kelompok bisa menganalisisnya di sini ya. Terus akhirnya nanti kalian dijawab di bawahnya. Ibu juga akan membagikan ini kepada kalian. Nanti setiap kelompok bisa memasang ini di kepala ya. Oke, jadi nanti setiap kelompok itu hanya perwakilan saja yang maju seperti itu. Nah, nanti Ibu bakalan tunjuk secara acak berdasarkan nomor yang ada di kepala kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini kelompok berapa? 2. Dua. Nih. Semangat ya. Iya. Kelompok 1. Oke, waktu pengerjaan 5 menit ya. 5 menit cukup kan? Cukup ya 5 menit ya? 5 menit ya? Ada yang bisa nggak?
Putra Indonesia. Ih, katak bijir. Oke, udah selesai apa belum? Udah ya? Oke, ini kan tanggal berapa? 10 bulan 10, berarti 10 tambah 10 berapa? 20. Ini tahun 2022, 22 dikurangi 20. Berarti kelompok 2 yang maju terlebih dahulu. Ibu mau menunjuk nomor 2. Silakan nomor 2. Bisa maju ke depan. Mas bisa maju ke depan. Pangeran Tegal. Disuruh menganas ini kan tadi kalian sudah menganaliskan. Nah, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Di sini ada gambar demo tolak PHK dan ini gambar apa, Bu? Pandemi, gambar kemiskinan. Dari gambar tersebut, kelompok kami menganalisis problem sosial yaitu dampak dari COVID-19 yang dialami oleh masyarakat, yaitu masyarakat mengalami PHK dari perusahaan. Adanya pandemi juga membuat perusahaan tidak beroperasional karena diberlakukannya lockdown, sehingga perusahaan melakukan PHK kepada karyawannya yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat sehingga hal tersebut mengalami jurang kemiskinan. Solusi untuk menghadapi kemiskinan secara umum adalah dengan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau berwirausaha. Khusus dalam pandemi, masyarakat juga harus kreatif dalam mencari cara untuk bisa berwirausaha. Dari kelompok lain, barangkali ada yang ingin menanggapi? Iya, barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi. Silakan. Oh iya, silakan Mbak Dini.
hingga memakan gaji dan penundaan tunjangan dan insentif. Oke, terima kasih Mbak Dini atas masukannya. Nanti dari kelompok 2 bisa dikasih tambahan ya. Oke, silakan kamu tunjuk kelompok, terserah kamu kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 mau nunjuk nomor berapa, Mas? Nomor 5. Nomor 5, ya Mbak. Silakan Mbak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai pembelajaran e-learning di masa pandemi. Hasil diskusinya yaitu dari gambar tersebut termasuk ke dalam perubahan revolusi atau cepat karena adanya perkembangan dalam teknologi komunikasi. Perubahan teknologi ini memberikan dampak terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi di tengah era globalisasi. Adanya wabah COVID-19 ini merupakan salah satu pendorong penerapan sistem online yang mana peserta didik dituntut memahami teknologi dan informasi serta cara mengimplementasikannya sehingga peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya. Tentu terdapat permasalahan yang timbul terkait sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya peserta didik dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki data material. Ya, benar sekali. Terima kasih buat kelompok 1, bisa tepuk tangan. Adakah yang ingin menanggapi atau dicukupkan? Cukup, Bu. Cukup? Oke, silakan Mbak mau tunjuk nomor berapa, tinggal kelompok 3 nih. Nomor 8. Nomor 4, siapa nomor 4? Fokus ya Mbak Rita ya, berarti lagi ngapain Mbak Rita? Ya, Ya, silakan maju Mbak Rita. Mantap itu. Kok kamu nggak pakai OSIS, kenapa? Ayo. Bahasa kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti minggu besok pakai OSIS ya? Ini besok libur kok. Senin besok maksudnya. Terima kasih Mas. Iya, silakan. Sebelumnya kami dari kelompok 3 izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jawaban dari analisis gambar yang terjadi yaitu gambar tahunan. Iya, betul. Kami. Dari gambar tersebut adanya masalah sosial kenakalan remaja yang termasuk ke dalam bentuk perubahan yang tidak dikehendaki. Munculnya kenakalan remaja merupakan gejolak kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat, seperti pergeseran fungsi keluarga karena kedua orang tua bekerja sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi berkurang. Selain itu, pergeseran yang ada dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya sifat individualisme. Solusi hal ini adalah masyarakat harus bisa memberikan perhatian lebih kepada remaja dan lingkungannya. Selain itu, juga orang tua harus berperan aktif untuk menjaga merasa anak. Oke, baik. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok 3? Ada tidak? Ayo menanggapi. Nggak ada yang menanggapi? Dari kelompok Atau iya silakan. izin menanggapi itu dari kelompok 2 izin memberikan tambahan terkait solusi. Saya setuju solusi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Di sini saya ingin menambahkan mungkin dari institusi pendidikan juga bisa memberikan dorongan untuk remaja melakukan berbagai kegiatan positif seperti mengikuti organisasi agar tidak terlibat dengan kenakalan remaja. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah memberikan tanggapan dari kelompok 3. Bisa tepuk tangan untuk kelompok 3? Nanti kita tambahin ya. Oke. Berarti kalian pada ini semua ya, pada benar-benar semua ya, sudah tepat gitu loh. Jadi betul sekali apa yang dikatakan kalian bahwa kelompok 1 itu termasuk ke dalam perubahan cepat, yaitu perkembangan di bidang teknologi, dan kelompok 2 itu termasuk ke dalam perubahan besar, yaitu kemiskinan, karena kemiskinan itu dialami oleh sebagian masyarakat seperti itu. Dan kelompok 3 itu termasuk ke dalam perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu tawuran. Nah, berarti kalian sudah paham semua ya tentang materi yang hari ini Ibu jelaskan?
menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya Bu. Ya, kesimpulannya. Menurut saya itu manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini itu kita dapat mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial, sehingga ketika kita menghadapi perubahan sosial kita bisa bijak menghadapi perubahan yang ada Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Dina atas refleksinya. Terus silakan siapa lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Iya, silakan Mbak. Izin menyimpulkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari mengenai pengertian perubahan sosial dan bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu, pengaruhnya dan juga berdasarkan Ya, benar sekali bahwa pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian dari perubahan sosial, terus juga bentuk-bentuk dari perubahan sosial yang itu berdasarkan waktu itu ada cepat dan lambat, berdasarkan pengaruhnya itu ada kecil dan besar, dan berdasarkan perencanaannya itu ada dikehendaki dan tidak dikehendaki. Seperti itu, dan manfaat dari pembelajaran hari ini itu kita dapat mengetahui tingkat perubahan dan tingkat pertumbuhan dalam semua aspek masyarakat, sehingga dengan demikian memudahkan pemerintah untuk bisa membuat kebijakan pada daerah tersebut seperti itu. Nah, untuk tugas minggu depan kalian bisa kerjakan soal ini tugas buat besok ya. Kerjakan soal isai halaman 48 sampai 50 di LKS dan dikumpulkan besok. Iya, besok ini buat pembelajaran evaluasi di hari ini. Sedangkan buat tugas minggu depan kalian pelajari materi permasalahan sosial dalam arus globalisasi. Nah, nanti dikumpulkannya ini aja ya di buku tulis ya, jangan ditulis di LKS. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas bisa memimpin doa. Siap. Doa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih buat kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu di pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi